Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai pertama, Baik dan Jahat, Baik dan Buruk. Bagian 1, para psikolog Inggris dan naluri yang tersembunyi. Nietzsche membuka tulisannya dengan nada sinis terhadap para psikolog Inggris, sebutan yang ia gunakan untuk para pemikir moral utilitarian seperti Hume, Locke, dan Mill. Ia mengakui bahwa orang-orang ini, setidaknya, patut dihargai karena berani menelusuri asal-usul moralitas. Tapi menurut Nietzsche, mereka selalu mencari akar moralitas manusia di tempat yang salah, di dalam mekanisme kebiasaan, asosiasi ide, dan naluri refleks yang pasif. Mereka, kata Nietzsche, seperti ilmuwan yang mencari sumber cahaya dalam kegelapan, tapi hanya memegang lentera kecil, membatasi diri pada penjelasan material dan kebiasaan psikologis. Ia bertanya dengan nada tajam, apa sebenarnya yang mendorong mereka ke arah ini? Apakah karena mereka diam-diam membenci manusia? Atau karena mereka menyimpan dendam tersembunyi terhadap agama dan idealisme Plato? Atau sekadar karena mereka menikmati hal-hal yang ganjil dan paradoksal dalam jiwa manusia? Nietzsche mengusulkan harapan yang berbeda. Semoga para psikolog ini bukan sekadar katak dingin yang berkubang di rawa-rawa manusia, tapi justru hewan yang berani dan mulia, yang mencari kebenaran bahkan ketika kebenaran itu pahit, jelek, dan tidak bermoral menurut ajaran agama. Sebab, kata Nietzsche, memang ada kebenaran yang semacam itu, kebenaran yang tidak suci, tapi jujur. Bagian ini menunjukkan kritik Nietzsche terhadap ilmuwan moral yang mencoba menjelaskan kebaikan dan kejahatan dengan teori kebiasaan atau utilitas. Ia menolak pandangan bahwa moralitas hanyalah hasil dari kebiasaan sosial. Bagi Nietzsche, moralitas harus ditelusuri dari kekuatan hidup, dari kehendak untuk berkuasa, bukan dari rasa takut atau konformitas. Ia mulai membuka jalan menuju ide besar, bahwa moralitas itu lahir dari pertarungan kekuasaan dan perasaan superioritas. Bagian 2, moralitas altruisme dan kesalahan sejarah. Nietzsche lalu mengkritik keras teori moral utilitarian. Menurut teori ini, konsep baik berasal dari perbuatan yang dianggap berguna bagi orang lain, dari tindakan altruistik. Misalnya, seseorang membantu sesama, lalu orang yang menerima bantuan itu merasa senang dan menyebut tindakan itu baik. Lama-kelamaan, pujian terhadap perbuatan itu menjadi kebiasaan. Orang mulai menganggap tindakan itu baik bukan karena berguna, tapi karena sudah terbiasa memujinya. Nietzsche menganggap teori ini keliru secara historis dan dangkal secara psikologis. Ia menolak gagasan bahwa moralitas muncul dari perspektif orang yang dibantu. Menurutnya, justru sebaliknya, yang pertama kali menciptakan makna baik adalah para bangsawan, para penguasa, dan orang-orang kuat, mereka yang memandang diri mereka sendiri sebagai unggul, mulia, dan terhormat. Kata baik mula-mula berarti mulia, berkelas tinggi, atau berjiwa besar. Sebaliknya, kata buruk menunjuk kepada mereka yang rendah, vulgar, dan hina. Moralitas, dengan demikian, tidak berawal dari kasih sayang, tapi dari jarak sosial dan rasa bangga. Yang baik adalah mereka yang berkuasa, yang buruk adalah rakyat jelata. Ini adalah inti dari teori Nietzsche tentang genealogi moral. Moralitas awalnya bersifat aristokratik, bukan demokratis. Kebaikan dulu berarti keunggulan dan kekuatan, bukan ketaatan atau kelembutan hati. Moralitas kawanan, moralitas yang menyanjung kelemahan dan menolak kekuasaan, muncul kemudian, ketika kaum lemah berhasil membalik nilai-nilai lama dan menyebut diri mereka baik karena rendah hati dan tidak berkuasa. Bagian 3, kritik psikologis atas teori utilitarian. Nietzsche lalu membongkar kontradiksi psikologis dari teori moralitas utilitas itu. Jika tindakan altruistik dipuji karena bermanfaat, bagaimana mungkin kegunaan itu terlupakan? Karena justru manfaatnya dirasakan setiap hari. Kalau begitu, mengapa orang bisa lupa bahwa baik berarti berguna?
Nietzsche menganggap teori itu tidak masuk akal. Ia membandingkannya dengan gagasan Herbert Spencer yang lebih logis, bahwa baik berarti berguna, bertujuan, dan bernilai. Namun, meskipun lebih koheren, teori Spencer tetap keliru, karena masih mengasumsikan bahwa nilai moral muncul dari kepentingan praktis, bukan dari kekuatan penilaian diri kelas penguasa. Nietzsche di sini sedang memperlihatkan bahwa teori moral berbasis utilitas adalah bentuk lain dari moralitas kawanan, moralitas yang takut pada kekuatan. Ia ingin mengembalikan pembahasan moral pada akar kekuasaannya, bahwa penilaian moral muncul bukan dari rasa takut, tapi dari afirmasi kekuasaan dan kehidupan. Bagian 4 asal etimologis kata baik. Setelah menghancurkan teori lawannya, Nietzsche beralih pada bukti bahasa. Ia menelusuri asal kata baik dalam berbagai bahasa, dan menemukan bahwa dimanapun, dari Yunani, Latin, hingga Jerman, kata itu selalu berakar pada makna bangsawan, berkuasa, atau berkelas tinggi. Dalam bahasa Jerman kuno, kata Schlecht yang sekarang berarti buruk dulu berarti sederhana atau plebeian. Baru belakangan kata itu berubah makna menjadi negatif. Artinya, dulu buruk tidak bermakna moral, tapi sosial, buruk adalah mereka yang rendah derajatnya. Dengan analisis etimologis ini, Nietzsche ingin menunjukkan bahwa moralitas awalnya adalah penilaian kelas penguasa terhadap dirinya sendiri. Baik berarti kita, kaum bangsawan. Buruk berarti mereka, rakyat jelata. Baru setelah kekuasaan berpindah tangan, ketika kaum tertindas membalik nilai-nilai baik, mulai diartikan sebagai rendah hati, penuh belas kasih, tidak egois. Bagian 5 moralitas bangsawan dan asal-usul sosial baik. Nietzsche melanjutkan bahwa kaum aristokrat dulu menyebut diri mereka jujur, murni, atau sejati. Dalam bahasa Yunani kuno, kata esthlos berarti yang benar-benar ada, yang nyata, yang mulia. Sebaliknya, kaum rakyat disebut kakos, penakut, rendah, atau tidak berani. Dalam bahasa Latin, kata bonus baik berkaitan dengan duonus, yang berarti pejuang. Jadi, bagi orang Romawi kuno, baik berarti pemberani, pejuang, orang yang berani bertindak. Sementara malus jahat berarti gelap, yang mungkin merujuk pada bangsa yang ditaklukkan, mereka yang berkulit lebih gelap dan berstatus lebih rendah. Nietzsche bahkan menghubungkan hal ini dengan akar etnis dan rasial. Bahwa di banyak tempat di Eropa, yang baik adalah kaum penakluk pirang Arya dan yang buruk adalah kaum tertunduk berkulit gelap. Dengan nada provokatif, ia bertanya, apakah demokrasi modern dan sosialisme hanyalah bentuk kemunduran dari ras penakluk menuju ras yang dulu tunduk? Bagian ini memperlihatkan sisi paling kontroversial Nietzsche. Ia memandang moralitas modern sebagai bentuk dekadensi, penurunan dari semangat kebangsawanan menuju moralitas kawanan. Baik dulu berarti keberanian dan kekuasaan, sekarang berarti kelemahan dan kepatuhan. Inilah yang disebut Nietzsche sebagai pembalikan nilai-nilai. Kesimpulan, dalam esai pertama ini, Nietzsche menelusuri bagaimana konsep baik dan jahat lahir bukan dari Tuhan, bukan dari hati nurani, tetapi dari sejarah kekuasaan dan kebanggaan manusia. Bagi kaum bangsawan, baik berarti kuat, mulia, berani, berkuasa. Bagi kaum tertindas, baik berarti lemah lembut, rendah hati, patuh. Ketika moralitas kaum lemah menang, melalui agama dan moral Kristen, lahirlah dunia yang kita kenal sekarang, dunia yang menyanjung kelemahan dan mengutuk kekuatan. Dan disitulah, kata Nietzsche, manusia modern mulai kehilangan insting kehidupannya yang sejati. Paradoks besar yang Nietzsche ungkap di sini adalah bahwa apa yang kita anggap moral, justru mungkin berasal dari kebencian terhadap kehidupan itu sendiri. Kita menyebut kelemahan sebagai kebaikan, karena takut pada kekuatan. Kita menyebut kepasrahan sebagai moral, karena tidak lagi berani menginginkan. Dan dari sinilah Nietzsche memulai misinya yang besar, membangun kembali nilai-nilai dari bawah ke atas, dengan keberanian untuk mengatakan ya pada kehidupan apapun bentuknya.